الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة ولحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على من ومشايخنا ومربنا حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلانية أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار آمين إلى أن قال حضرة المحترمين والمحترمات para alim ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jemaah, Bapak Ibu semuanya yang berada di dalam masjid maupun di luar masjid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, wabil khusus saat ini kita saat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kotoran kita, membersihkan segala kotoran dan najis dalam diri kita, di tubuh kita, dan wabil khusus dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati yang bersih dan pikiran jernih sehingga kita bisa siap untuk mendapatkan apa yang menjadi kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita di dunia maupun kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala apa yang menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari segala hal apapun yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak, Ibu, Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita yaitu kitab Futuhul Falihin yang disusun oleh Al-Habib guru kita semua, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau kita akan membaca hadis yang kedua. Anil Aghri bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, yaitu beliau bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Ya ayyuhan nasu ini adalah huruf nida, adalah kalimat panggilan kepada orang yang terdekat dan juga orang yang terjauh. Maka di sini khitab kepada para sahabat dan juga para orang-orang setelahnya, yaitu kepada kita semuanya. Maka di sini mengatakan ya ayyuhan nasu, kalimatnya Rasulullah, yaitu khitabnya kepada seluruh manusia yang dekat pada zaman sahabat, setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'in, dan setelahnya seterusnya hingga sekarang.
Dan juga kalimat an-nasu, wahai segenap manusia. Manusia ini adalah umum, laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim. Maka kalimatnya umum. Rasulullah menyatakan, wahai segenap manusia. Di zaman ini ataupun zaman setelahnya. Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Tadi saya menyatakan an-nasu ini adalah kalimat umum laki muslim ataupun non muslim. Tubu, bertobatlah kepada Allah. Yang muslim, bertobatlah dari segala bentuk maksiat yang kau lakukan. Yang kafir, non muslim, bertobatlah, sadarlah bahwasanya Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi utusan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifatnya adalah umum. Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah, wahai segenap manusia. Yang Islam, bertobatlah dari segala bentuk maksiat. Dari maksiat yang dilakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja. Dari anggota tubuh maupun dari dalam hati. Secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, bertobatlah kepada Allah. Rasulullah berseru, tubu ilallah. Wastaghfiruh, dan memohon ampunlah kepada Allah. Nah, di sini penjelasan memohon ampun kepada Allah karena Allah lah yang Maha Pengampun dari segala dosa yang dilakukan hambanya. Entah seberapa besar dosa yang dilakukan seorang hamba, ampunannya Allah lebih besar dan lebih luas dari dosa hamba tersebut. Seberapa banyak dosa yang dilakukan, ampunan Allah lebih banyak dari dosa hamba tersebut. Maka seruannya Nabi Muhammad kepada kita semua adalah untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Artinya bertobat di sini, apa itu bertobat? Bertobat adalah an-nadamu 'ala dzambi ma'al iqla'i anhu, yaitu menyesali atas perbuatan dosa yang dilakukan serta tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Ini namanya taubat. Ini namanya taubat. Artinya benar-benar menyesali apa yang kita lakukan, dari dosa yang pernah kita lakukan, dari mata yang dilakukan melihat kemaksiatan, dari lidah yang mengatakan kemaksiatan, dari telinga yang mendengarkan kemaksiatan, kedua tangan yang melakukan kemaksiatan, kemaluan yang melakukan kemaksiatan, menyesal dari perbuatan maksiat tersebut dan tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Dan jika melakukan kembali, lantas apa yang dilakukan? Bertobat lagi. Melakukan lagi, bertobat lagi. Allah gak akan pernah bosan atas setiap taubatnya seorang hamba. Allah gak pernah bosan. Kita melakukan, manusia itu pastilah ada kelalaian, ada lupa dari apa yang dia ucapkan ataupun yang dia lakukan sebelumnya. Dari bertobat maksudnya. Bertambah hari, lalu dia lalai, melakukan kembali, tobat lagi. Walaupun sampai 70 kali, tobat lagi. Allah gak akan pernah bosan. Allah tidak akan pernah bosan sehingga hambanya tersebut
selama hambanya tersebut enggak pernah bosan. Makanya di sini istighfar tobat kepada Allah. Makanya di sini dalam hadis lain menyebutkan Rasulullah dalam satu majlis membaca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, yang sebelumnya kita baca di bulan Rajab. Bulan Rajab sebelumnya kita baca habis subuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali ataupun 70 kali, bertobat kepada Allah. Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku, warhamni, kasihinilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, taubat di sini adalah menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan tadi dan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Bagaimana kita meninggalkan maksiat tersebut? Kalau itu sifatnya pertemanan, maka tinggalkan pertemanan tersebut. Karena terkadang teman itu yang akan menggiring kita melakukan perbuatan maksiat. Perkumpulan-perkumpulan yang menggiring kita bermaksiat kepada Allah, tinggalkan kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau seseorang berteman ingin menyadarkan temannya, beda. Kalau benar-benar dia sudah kuat, sudah benar-benar teguh pendiriannya, hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, beda lagi. Tapi kalau masih awal langkah untuk bertobat kepada Allah, kalau itu dalam perkumpulan, tinggalkan perkumpulan tersebut. Kalau di dalam suatu benda, tinggalkan benda tersebut. Kalau dalam suatu lingkup tempat kerja ataupun tempat-tempat yang istilahnya kita nggak bisa lepas, maka tinggalkan tersebut. Sampai ada salah satu kisah disebutkan seseorang yang pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan dia membunuh, merampok, membunuh, mencuri orang, dan dia akhirnya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bertanya kepada salah seorang alim pada zaman tersebut. Wahai orang alim, kalau kita bisa mengatakan wahai kiai, wahai ustadz misalkan, aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosaku. Maka apa yang harus aku lakukan? Maka si orang alim tersebut mengatakan, guru tersebut, pergilah kamu ke desa si fulan. Yaitu maksudnya adalah tinggalkan kebiasaanmu itu. Pertinggalkanlah kebiasaanmu tersebut, pergilah ke kota si fulan. Di sana ada orang alim, di sana beribadahlah dengan orang tersebut, beribadah. Artinya di sini meninggalkan pekerjaanmu, yang ngerampok tadi tinggalkan, temanmu tadi, yang membunuh tadi tinggalkan, perkumpulanmu tadi, yang di desamu tadi desa gak benar, tinggalkan desamu tersebut, pindah di sini. Sampai ketika dia udah bersikeras berskokoh kuat dengan tekadnya, lalu dia pergi ke kota tersebut, berpindah dengan niat taubat kepada Allah. Di tengah jalan dia wafat. Maka malaikat berdebat perihal hamba tersebut. Malaikat azab mengatakan, ini perbuatannya nggak bisa diampuni. Dia membunuh, dia begini, tak aku bawa giring dia ke neraka. Malaikat rahmah mengatakan, dia sudah bertobat kepada Allah. Dan dia benar-benar meninggalkan, ini tadi mengatakan bertobat, artinya bertobat, menyesali perbuatannya dan meninggalkan perbuatan masa tersebut. Dia benar-benar bertobat, kata malaikat rahmat. Bertobat kepada Allah dia. Dia sudah pergi ke desa pulang. Sedangkan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim kepada hambanya. Dari situ. Akhirnya malaikat azab bersama malaikat rahmat tadi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan?
Di dalam kasus hamba tersebut, di mana masa hidupnya hamba tersebut melakukan kezaliman dan di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatan dan meninggalkan pekerjaannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi mereka petunjuk, ukurlah di tempat dia meninggal itu mana yang lebih dekat. Tempat kemaksiatan apa tempat yang dipenuhi orang-orang soleh tadi. Yang dia tujuannya ke orang soleh. Mana yang lebih dekat? Tujuannya dia ke orang soleh apa keberangkatannya dia dari tempat maksiat. Mana yang lebih dekat? Sehingga malaikat mengukur jarak antara orang tersebut yang wafat dari berangkatnya dia tempat yang maksiat dan jarak dari orang yang wafat tadi ke tempat taat. Sehingga malaikat mendapati lebih dekat ke tempat yang taat tadi 1 jengkal. Perbedaannya hanya 1 jengkal. Disebutkan dalam riwayat lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayang mengatakan, wahai bumi yang taat tadi, mendekatlah kepada si orang ke hambaku tadi. Begitu. Wahai bumi yang bermaksiat tadi, menjauhlah dari hambaku tadi. Di sini kalau benar-benar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah Ramadan pada saatnya ini bulan suci, bulan penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dari Allah. Kalau bukan Ramadan, dosa kita tidak diampuni bulan kapan lagi? Dan maka di sini, maka kita sempatkan, manfaatkan waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan. Apalagi Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Kurang berapa belas hari lagi? Kurang 12 hari lagi. Mungkin Ramadan sudah meninggalkan kita dan kita belum tahu. Apakah kita mendapati Ramadan tahun akan datang atau tidak? Maka di sini yang kita yang harus kita pikirkan bersama. Nah, di sini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini ada 2 macam. Ada taubat bil lisan, ada taubat bil jinan. Taubat bil lisan adalah taubat dengan ucapan. Nah, taubat dengan ucapan ini enggak terhitung hanya ucapan saja. Yang dimaksud dengan taubat adalah taubat bil jinan, yaitu taubat dengan hati, wabil arkan, dan taubat dengan sikap. Artinya apa? Hati kita benar-benar tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota tubuh kita benar-benar tulus bertobat kepada Allah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ya Allah, ini Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Rahmatilah aku, sayangilah aku dan terimalah taubatku dari perbuatan dosa-dosa yang dilakukan. Ini taubat terbagi menjadi 2, bil lisan wa bil jinan. Lisan dan hati. Dan juga dengan arkan, yaitu ungkapannya dengan sikap. Dan lisan itu mengucapkan astagfirullahaladzim. Di sini kalau hanya taubat dengan lisan, kalau hanya ucapan dengan lisan, tapi sikap dan perbuatannya tetap melakukan kemaksiatan, ini sama halnya dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan al-istighfarukah yahtaju ilal istighfar. Ucapan istighfarmu membutuhkan istighfar. Artinya bagaimana maksudnya? Kita mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akan tetapi perbuatan kita tetap melakukan maksiat. Akan tetapi hati kita tidak ada penyesalan dalam melakukan maksiat.
Makanya ketika kita membaca ucapan astagfirullah benar-benar dengan hati yang tulus. Rasakan dalam hati kita. Masukkan ke dalam hati kita ketika mengucapkan kalimat astagfirullah. Yaitu benar-benar kita menghayati betul apa yang kita pernah lakukan dari dosa-dosa tersebut. Benar-benar kita menghayati apa yang pernah kita lakukan dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Jadi sini astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di sini. Makanya butuh benar-benar enggak usah cepat-cepat baca istighfar, benar-benar dalam hati. Rasakan dalam hati kita apa yang kita lakukan. Dari dosa mata yang melihat sengaja ataupun tidak. Dari dosa lisan yang kita ucapkan sengaja ataupun tidak. Dari dosa telinga kita mendengarkan kemaksiatan sengaja ataupun tidak. Dari dosa kemaluan sengaja ataupun tidak. Dari dosa perut sengaja ataupun tidak. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang semakin dekat dengan Allah dan benar-benar menyesali perbuatannya kepada Allah, maka akan Allah berikan dia petunjuk. Allah akan beri dia hidayah, taufik hidayahnya kepada hamba tersebut. Maka di sini, maka kita mohon selalu memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkan amal soleh yang bisa menjadi sebab ridhonya Allah dan Allah jauhkan. Di sini Allah jauhkan dari segala bentuk maksiat yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, maka oleh ulama juga menyatakan bahwasanya taubat itu dikatakan bertaubat, yaitu taubatun nasuha, itu kalau seseorang tersebut benar-benar melaksanakan 4 hal. Seseorang dikatakan bertaubat, taubatun nasuha, benar-benar dia bertaubat kepada Allah kalau dia itu benar-benar melaksanakan 4 hal. Apa saja? Yang pertama adalah ayyaqli'a 'anil maksiyah, yaitu benar-benar meninggalkan maksiat tersebut. Benar-benar meninggalkan maksiat tersebut. Kalau ini sifatnya maksiat antara kita dengan Allah. Kalau ini sifatnya adalah maksiat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia enggak sholat, tinggalkan. Perihal-perihal yang menyebabkan dia enggak sholat, artinya laksanakan sholat. Dia tidak menunaikan zakat, tunaikan zakat. Artinya tinggalkan kekikiran dalam hatinya untuk tidak zakat, tinggalkan. Nah sini enggak sholat, tinggalkan kemalasan. Begitu. Nah, dia mencuri misalkan, tinggalkan sifat-sifat jahat tersebut. Ini yang pertama, yaitu ayyaqli'a 'anil ma'siyah. Benar-benar dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua adalah ayyandama 'ala fi'liha, yaitu menyesali perbuatan yang dia lakukan, menyesali. Artinya benar-benar menyesali. Dia pernah enggak sholat, menyesali, ya Allah, sudah berapa tahun aku enggak sholat. Sekarang sudah umurku sudah tua. Dulu sekian enggak sholat. Ini meninggalkan, menyesali dari perbuatan tersebut. Menyesali perbuatan yang pernah dilakukan dia. Yang ketiga adalah ayyazima azman jaziman alla ya'uda ilaiha abadan, yaitu bertekad, benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Ini azam, ada keinginan kuat untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Tinggal azam, harus bertekad. Kalau itu tadi yang kita jelaskan, kalau itu sifatnya pergaulan dengan teman, tinggalkan temannya, udah tinggalkan, udah wassalam. Nah gini, kalau itu tempat artinya komunitas, tinggalkan komunitas tersebut. Kalau dia ngumpul dengan komunitasnya, dia minum khamr misalkan. Kalau dia ngumpul di tempat tersebut, dia pasti minum yang memabukkan, tinggalkan komunitasnya,
tinggalkan perkumpulannya, tinggalkan majlisnya. Ini kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, yang terakhir adalah kalau si ini maksiat berhubungan dengan manusia. Ada 4 berarti. Kalau berhubungan dengan Allah, 3. Tadi saya sebutkan. Ini yang berhubungan dengan Allah. Meninggalkan maksiat, menyesali perbuatannya, dan benar-benar bertekad untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Benar-benar. Ini kalau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang berhubungan dengan manusia, tambah 1, 4 berarti. Apa itu? Meminta ridhonya. Ini yang sulit. Meminta ridhonya, minta maaf. Kalau kita mengambil barangnya, kembalikan barangnya. Enggak mampu kita mengembalikan barang, minta maaf, minta ridhonya. Pak, Bu, ngapunten. Saya pernah ngambil misalkan apa, dan saya nggak bisa untuk nebus barangnya, ngembalikin karena barangnya sudah dibagi sama teman-teman dan saya nggak mampu. Sekalinya saya bertobat kepada Allah dan saya minta maaf sama jenengan ridho apa enggak? Kalau jenengan enggak ridho, saya kalau punya uang bisa mengembalikan, saya kembalikan. Saya tak usaha dulu. Jadi namanya hutang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah ini, kalau itu misalkan ucapan ngerasani misalkan ribahi, minta maafnya. Oh Pak Bu, tadi saya Bapak berbicara hal yang enggak pantas sama jenengan, sama dengan si fulan. Mohon maaf ya, minta ridhonya. Ngapunten. Begitu. Tidak lain saya bicara hanya untuk sebatas untuk nasihat kepada anak, kepada keluarga, saudara atau teman. Kayak gitu. Minta ridhonya. Kalau ini yang berhubungan dengan adami, makanya yang paling berat adalah hubungan dengan adami, dengan manusia. Kenapa? Karena kadang-kadang hati kita merasa, ego kita merasa gengsi. Gak enak, gak nyaman, malu, sungkan. Nah ini. Makanya dosa yang berhubungan dengan manusia ini, Bani Adam sangat berat bagi hati kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Allah Maha Pemaaf. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang memaafkan dan orang yang meminta maaf, Allah jamin kelak Allah akan ampuni dosanya mereka berdua. Kenapa? Karena orang yang memaafkan, ini adalah sifatnya Allah memaafkan hambanya. Dan orang yang minta maaf, ini adalah sebagai penghambaan dirinya, artinya penyesalan dirinya, tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, maka di sini pahalanya besar. Memaafkan itu pahalanya besar. Nah, di sini la ilaha illallah. Ini penjelasan tentang hadis. Wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Dan Allah Rasulullah selalu membaca istighfar setiap harinya 100 kali. Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Dan istighfarnya Nabi ini sebagai bentuk qudwah bagi kita. Nabi saja membaca istighfar, ya apa kita? Orang yang biasa. Maka sepatutnya lagi kita untuk senantiasa benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah hapus dosa kita dan Allah hilangkan dosa kita dan Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita khususnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayahnya dan Allah memberi kita semuanya di bulan suci Ramadan ini, dan semoga menjadi bulan yang membersihkan dari segala dosa hati kita dan dari tabiat kita, dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk senantiasa berjalan di jalan taatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah